yang belajar basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki putra dua. Yang pertama si Nabi Ismail itu dari Siti Hajar yang ada atau ditinggalkan di kota Mekah, yang kemudian nanti dibangun Ka'bah. Nabi Ibrahim di sini mengajarkan haji. Lalu Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya itu melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini dilakukan untuk seluruh masyarakat dunia. Jadi bukan hanya orang Mekah saja, bukan hanya keturunan Nabi Ismail, tapi semua dunia. Namun anak yang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berikutnya itu ada Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki putra namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Itu Ishak. Nabi Yakub nama julukan lainnya disebut Israel. Anak-anak keturunannya dipanggil Bani Israel. Tapi di antara keturunan Bani Israel ini tidak melakukan ibadah haji yang sebagaimana Nabi Ibrahim lakukan. Maka disinilah terletak perbedaannya. Begitu juga Nasrani tidak melakukan ibadah haji. Nah, sampai akhirnya kemudian diutus Nabi terakhir itu dari golongan Nabi Ibrahim yang ada di kota Mekah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ada kesamaan dengan Nabi Ibrahim, umat Rasulullah ini, maka kalau bersolawat harus membawa juga Nabi Ibrahim. Maka lengkap itu kalau kita bersolawat atas Nabi kita, lalu disandingkan dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sama-sama berserah diri kepada Allah totalitas. Nah, seperti itu. Yang lebih menakjubkan itu adalah Nabi Ibrahim, makanya menjadi tokoh semua agama atau yang diakui oleh Yahudi dan diakui oleh Nasrani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu dibesarkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Jadi dibesarkan oleh seorang yang bernama Azar. Di dalam riwayat disebut sebagai bapaknya, di dalam riwayat yang lain disebut mamanya. Jadi sejak kecil Nabi Ibrahim itu diasuh oleh seorang yang bernama Azar. Kerjaannya adalah memahat patung yang kemudian patung itu disembah. Jadi menyembah berhala. Nah, seperti itu kisahnya. Tapi kok bisa Nabi Ibrahim dapat petunjuk? Nah, itulah. Jadi mestinya Nabi Ibrahim ikut-ikutan dong menyembah berhala. Kenapa? Karena terlahir dari lingkungan menyembah berhala. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Maka di sini Nabi Ibrahim diangkat derajatnya, dikenal oleh seluruh masyarakat dunia sampai sekarang. Ini Ibrahim dikenal oleh agama Nasrani, dikenal. Yahudi tahu siapa Nabi Ibrahim. Ada yang menyebut dengan nama Abraham, bukan Abraham Sulaiman. KPK. Jadi Ibrahim itu adalah sosok Nabi yang dikenal semua agama. Baik, kemudian di ayat ke-68 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW berserta orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi Allah menjanjikan bahwasanya semua orang yang beriman belum ihsan, kata gitu. Kalau ini begitu, derajat keimanan ada tiga. Paling tinggi ihsan. Oke, jadi beriman saja sama Allah sudah dapat kasih perlindungan, apalagi ihsan pasti akan lebih banyak perlindungannya, akan banyak rizkinya. Para nabi, para rasul itu semua ada di derajat ihsan. Tapi apakah dia kemudian yang berderajat ihsan punya harta kaya raya? Tidak. Terbukti Nabi Ayub awalnya kaya memang, tapi kemudian tidak punya apa-apa dengan ujian sakit. Berapa tahun Bu sakitnya?
17 tahun. Oke, 17 tahun. Atau dikurangi. Jadi 17 tahun beliau sakit yang diasingkan, dan sabar, tidak pernah meminta doa yang minta disebutkan, tidak. Berdoanya hanya Allahumma masyani dur. Ya Allah, saya ini kena penyakit, maka ampuni saya. Nah, jadi hanya minta ampun saja. Lalu ternyata sama Allah diberikan kesembuhan. Tidak, ya Allah sembuhkan saya, lama nggak sembuh-sembuh. Nah, seperti itu. Ada lagi Nabi Yakub sendiri, Nabi yang disebut dengan Israel. Itu juga kondisinya tidak kaya-kaya. Kenapa? Memiliki anak 11, kemudian di wilayah Tarsus, gandum-gandum pada waktu itu paceklik, sampai kemudian ada mimpi yang ada masa paceklik selama 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya musim panen. Jadi panen dulu, kemudian ada masa paceklik. Ini kondisi Nabi Yakub. Tapi ihsan. Jadi bukan berarti tingkat derajat yang Allah angkat itu berhubungan dengan harta, tidak. Rasulullah juga sama. Beliau sebagai sosok Rasul, pemimpin umat, pemimpin manusia pada waktu itu, beliau hanya tidur di atas pelepah kurma. Maka kalau kita tidur di atas kasur yang empuk sampai tahajudnya terlewat, nah itu sudah nikmat banget. Karena Rasulullah tidur itu selalu ada bekas pelepah kurma. Sampai-sampai ada raja dan negeri Habasah kagum, kok bisa orang seperti ini jadi raja? Pakaiannya enggak seindah yang saya pakai, tidurnya juga enggak punya dipan, tapi kok bisa jadi raja? Bahkan udah Rasulullah itu ada yang membersihkan, ada yang nampani, sampai kagum. Rasulullah meludah itu ada yang nampani. Kemudian Rasulullah pernah ngasih minum ke sahabat, langsung ikut diambil. Saya ingin mendapatkan karomah Rasulullah. Maka ada yang sebagian kan yang mengikuti seperti itu. Jadi itulah sosok Nabi Rasul yang tidak berarti ada di derajat ihsan paling tinggi takwa, tapi mempunyai harta yang banyak kayaknya. Tidak. Kalau ada, alhamdulillah, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud, kalau ada bersyukur. Tapi kalau tidak, kita tetap sabar, kemudian tetap takwa kepada Allah. Nah, seperti itu. Baik, yang demikianlah kemudian dinyatakan sama Allah di ayat ini 68, dapat perlindungan Allah dari berbagai macam cobaan. Sabar. Berikutnya ayat ke-69. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan menyesatkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi banyak sekali upaya ahli kitab, baik dari Yahudi maupun Nasrani, itu ingin menyesatkan orang-orang yang Islamnya mengikuti Nabi Ibrahim itu, ingin sekali disesatkan. Nah, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyesatkan. Tapi mereka sendirilah yang justru akan terus semakin sesat, semakin jauh daripada petunjuk Allah. Kenapa? Karena mereka bingung ya. Para Yahudi dan Nasrani ini bingung sebenarnya siapa yang disembah. Seperti orang Yahudi itu dinyatakan dalam Al-Quran wala bolin, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub itu adalah orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Dan dol wa ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang bukan memurkai. Jalan yang dimurkai siapa? Orang Yahudi. Dan bukan juga jalan orang yang sesat. Jalan yang sesat itu siapa? Orang Nasrani. Kenapa kok dinyatakan yang satu tadi Yahudi itu dimurka sama Allah, dimarahi sama Allah? Karena orang Yahudi itu minta Nabi, tapi ketika diutus Nabi dibunuh. Ngotot terus kisahnya. Itu orang Yahudi. Sampai-sampai Nabi Isa saja dikejar-kejar. Siapa yang mengejar? Orang Yahudi. Jadi bersyukur kita tidak menemukan hal itu. Dulu kalau beriman sama Allah itu dikejar-kejar.
sak pengikut-pengikutnya. Makanya sampai ada kisah Ashabul Kahfi yang kemudian mereka bersembunyi di lorong gua sampai kemudian ditidurkan sama Allah selama 300 tahun. Itu kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan orang yang beriman. Ada juga yang tidak selamat. Nah, kemudian orang yang tersesat itu siapa yang tersesat? Orang Nasrani. Kenapa kok dinyatakan tersesat? Karena bingung mereka yang disembah itu siapa. Kalau ditanya siapa Tuhan? Allah. Mereka sebut Allah. Oke, Allah. Kemudian Tuhan ibunya siapa? Maryam. Tapi dengan sendirinya mereka mengejek Siti Maryam sebagai pezina. Tuhannya pezina, kan bingung. Kemudian punya anak, anaknya adalah Nabi Isa. Itu dianggap juga sebagai Tuhan. Bagaimana kok bisa? Karena dianggap Allah tadi meniupkan Ruh Kudus, Ruh Suci melalui Siti Maryam. Kemudian lahir anak yang namanya dari Ruh Kudus ini Nabi Isa atau Tuhan anak. Bagaimana? Jadi Allah memiliki Tuhan lagi yang lain. Nah, mereka itu bingung. Sebenarnya apa yang saya sebut? Makanya disebut sama Allah sebagai orang yang tersesat, bingung cara nyembahnya. Nah, kalau kita kan jelas. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Kemudian siapa nabinya? Rasulullah. Selesai. Kalau mereka ditanya siapa nabinya? Bingung. Nah, kita aja bingung mau jawabnya. Bahkan kita di posisi mereka bingung siapa nabinya. Mau disebut Nabi Isa? Bukan. Itu adalah Tuhan juga. Nah, maka disinilah mereka ingin menyesatkan kita, ingin mengajak ke agama mereka, tapi sejatinya mereka tidak bisa. Karena apa? Mereka sendiri kondisinya dalam kesesatan. Maka sama Allah terus dibuat tersesat. Ini ayat ini yang menyampaikan. Kemudian dilanjutkan ayat 70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Hai ahli kitab, yaitu penerima kitab Taurat dan kitab Injil, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Mengapa kamu tidak mengikuti kitab Taurat? Begitu juga tidak mengikuti kitab Injil. Padahal kalau ikut dua kitab ini, niscaya mereka dapat petunjuk. Karena dua kitab ini hanya mengajak menyembah Allah. Nah, ini kalau disampaikan di ayat yang pertama Allah dibahas bahwasanya antara orang Yahudi, Nasrani, Islam itu sama semua. Samanya apa? Diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, manusia semua diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah saja, tidak ada yang lain. Tapi karena mereka kemudian membuat Tuhan-Tuhan sendiri, ya sudah, mereka ini disebut sama Allah sebagai pengingkar ayat-ayat Allah, padahal mereka mengetahui ayat itu salah. Seperti itu. Baik, berikutnya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang menerima kitab Taurat dan kitab Injil, mengapa kamu mencampur adukan yang benar dengan yang salah, mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan yang menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu yang benar adalah Islam yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu mereka tahu betul. Karena mereka belajar silsilah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa punya anak namanya Nabi Yakub. Mereka hafal itu. Tapi kenapa kok tidak mengakui silsilah ini? Maka ayat ini menyindir itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang benar dan yang salah? Dan kau itu tahu yang benar adalah seperti yang Allah sampaikan. Ada silsilah itu tadi. Kemudian Nabi Ismail itu juga keturunan Nabi Ibrahim, yang berarti masih golongan Bani Israel. Kalau mau disebut seperti itu, masih keturunan dengan Bani Israel, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kau tidak mengakui? Padahal kamu mengetahuinya. Nah, inilah yang Allah singgung. Mereka ini betul-betul tersesat dan belum tahu arahnya kemana. Padahal mereka tahu, bahkan menyembunyikan kebenaran itu. Kemudian sampai ayat ini 72.
72. Disebutkan ayat ke-72, segolongan dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada permulaan siang, dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang yang beriman kembali kepada kekafiran. Inilah cara orang-orang kafir itu mengajak orang beriman kembali kepada kekufuran. Jadi mereka itu menjadi orang munafik. Ketika pagi mereka pura-pura jadi orang Islam, beriman pada Allah, fasik karena bahasa Arab sama namanya. Kami juga bingung waktu Mesir. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, ternyata salib tangannya. Jadi orang Kristen di sana itu ditandai dengan salib di tangan. Itu salibnya agama Kristen Kipti, berbeda dengan Kristen yang di Indonesia. Nah, jadi Kristennya Kristen Kipti, berbeda. Cara ibadahnya juga berbeda. Mereka liburnya itu hari Sabtu, ya, karena yang dimuliakan adalah hari Sabtu. Nah, kalau di sini hari Ahad, Minggu. Kalau Islam hari Jumat. Jadi beda. Nah, itulah. Kenapa kok bisa berbeda? Karena mereka tidak mengikuti satu kitab. Kitabnya berbeda-beda. Kitab yang di Indonesia berbahasa Indonesia, kitab yang di Mesir berbahasa Arab, maka fasik menyebut Allah ya Allah, salam ya assalamualaikum. Kalau mereka bersih, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang Kristen di Indonesia kalau bersih mengucapkan Alhamdulillah. puji Tuhan, sama dengan alhamdulillah, cuma diterjemahkan. Puji Tuhan, kalau mengucapkan syukur, puji Tuhan. Ini sama. Kok betul diarahkan? Ini pula karena kitabnya berbahasa Indonesia. Baik, sebenarnya sama, cuma mereka menyembunyikan kesamaan itu, mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi di sini disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat ingin sekali menyesatkan umatnya Rasulullah, tapi sulit. Sehingga caranya mereka menjadi orang munafik, beriman di satu hari, nanti setelah itu mengajak kekufuran, beriman lagi mengajak kekufuran. Itu upaya mereka supaya teman-teman umatnya Rasulullah itu kembali atau ikut kepada ajaran yang mereka anut. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa berbenah diri, membentengi diri dan anak-anak keturunan kita supaya mereka istiqomah dalam Islam. Mau pertanyaan? Bagaimana kita menjawab salamnya orang Nasrani tadi? Bagaimana kita menjawab salamnya orang Nasrani? Kalau mereka salamnya lengkap, boleh kita jawab lengkap juga. Tapi kalau dengan ragu karena bisa diplesetkan, jadi Rasulullah itu pernah dikasih salam oleh orang Yahudi yang artinya yang bahasanya redaksinya assalamualaikum. Ini kan mirip dengan assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya asal itu adalah racun, yang artinya mendoakan mudah-mudahan kamu mati keracunan. Maka Rasulullah SAW menjawab waalaikum, dan kamu juga. Jadi kalau kita menjawab ingin ikut Nabi, ikut. Kalau ada yang menjawab menyampaikan salam lengkap, cukup dengan waalaikum, itu cukup, boleh. Tapi kalau kita mau lengkap juga sama, ikut betul. Jadi kalau mau cerita asal mula assalamualaikum itu dari mana? Assalamualaikum itu adalah salamnya Nabi Adam pertama kali ketika di surga, menyalami para malaikat. Jadi Allah ketika sudah menciptakan Nabi Adam diperintahkan silakan kunjungi para malaikat, kumpulan malaikat itu. Lalu para malaikat itu didatangi oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh para malaikat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini Allah langsung menyampaikan, wahai Adam, salammu itu akan kuperkenankan untuk keturunanmu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap lebih baik, singkat boleh mengapa? Karena sudah ada assalamualaikum
kita pelajari. Cekap ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan belajar ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, rezeki yang mulia, yang barokah. Kita menjadi ahli berderma, kita menjadi orang ahli sedekah, yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, dan termasuk keturunan kita semuanya husnul khotimah masuk surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk niat ini semua kita baca Al-Fatihah. Amin.